Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita manusia yang ketika kita berjalan di permukaan bumi ini, kita akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang membuat manusia terheran-heran melihat indahnya bumi ini. Tetapi pertanyaannya, apakah bumi ini terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakannya? Tentunya tidak. Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. La khaliqa illallah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi, telah menundukkan matahari dan bulan, lautan, sungai, tumbuh-tumbuhan, binatang dan seluruhnya. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Esa di dalam perbuatannya. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim dan mukmin atau muslimah, ketika kita menyadari bahwa tiada ilah kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Esa, maka tentunya tidak ada yang perlu kita takutkan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kita berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi SAW berdakwah, mendakwahi kaum musyrikin. Padahal mereka meyakini ada Allah, iya. Mereka meyakini adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka mengibadati juga selain Allah. Mereka bertauhid rububiyah, tetapi mereka tidak bertauhid uluhiyah. Sementara seorang itu bisa masuk ke dalam agama Islam ketika dia bertauhid uluhiyah. Dan itulah dakwah para nabi dan rasul. Seluruhnya, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah SWT telah mengingatkan di dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya kami telah mengutus setiap umat itu ada seorang Rasul untuk mereka mengatakan kepada kaumnya, ibadatilah oleh kalian satu-satunya hanya Allah dan tinggalkanlah sesembahan selain Allah, taghut. Sehingga Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT menanyakan hal-hal yang demikian kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada kaum musyrikin. Di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, siapakah yang menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka menjawab adalah Allah. Tetapi mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tentunya tidak cukup hanya seorang meyakini adanya pencipta alam semesta ini hanya satu, yang menundukkan hanya satu, yang memberikan rezeki hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam beribadatan kita tidak mengesahkan Allah, ya. Dan ini juga kita lihat sebagai nasihat untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Jangan seperti kaum musyrikin yang mereka meyakini ada Allah, menciptakan hanya Allah, berikan rezeki hanya Allah, menundukkan ya matahari, bulan dan yang lainnya, lautan adalah Allah. Tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat ya tidak benar. Sangat berlawanan sekali. Seharusnya orang yang meyakini tauhid rububiyah dan dia meyakini hanya satu Allah, seharusnya dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Maka kaum muslimin jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Jangan Anda pergi ke dukun, tukang sihir, peramal untuk meramal hidup Anda, untuk meminta supaya laku dagangannya, supaya kalau orang misalnya ingin menjadi pejabat minta
mantra ini segala macam, ramuan ini semuanya merupakan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Atau ada orang yang pergi ziarah kubur wali tetapi mereka meminta. Sementara kita mengetahui bahwa orang yang menziarahi kubur itu, kita yang hidup mendoakan orang yang mati, karena mereka antara diberikan azab ataupun diberikan nikmat. Makanya diperintahkan oleh Nabi SAW setiap kita melewati perkuburan kaum muslimin, maka kita katakan assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Kita mengucapkan salam, keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, supaya mereka mendapatkan nikmat. Kemana kita meminta? Kepada Allah. Untuk apa? Untuk keselamatan mereka. Bukan sebaliknya kita yang meminta diri kita selamat, dapat rezeki, sehat dan segala macam, dapat ini dan itu kepada orang yang telah mati. Ini sangat berlawanan sekali, sangat bertentangan sekali. Ya, ini perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita bertauhid. Karena Allah Maha Esa, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Karena ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Syirik adalah dosa yang paling besar. Dan hati-hati, jangan sampai jatuh kepada kesyirikan besar. Walaupun seorang muslim meninggal dalam keadaan syirik besar, mati kafir, mati musyrik, kekal dalam neraka, wal iyadu billah. Oleh sebab itu mari kita selalu introspeksi diri kita dan selalu kita mengesahkan Allah SWT di mana saja kita berada, melihat keindahan alam ini langsung terdetik dalam hati kita. Tidak ada yang menciptakan, yang memberikan keindahan ini, hanya Allah. Setelah itu kita mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan kita, peribadatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.